Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di suatu tempat di dalam hutan, Lin Tian tiba-tiba saja menggerutkan keningnya. Dia melihat ada pemuda yang sedang berdiri di langit, dan tampaknya sedang menunggu dirinya di sana. Setelah hampir mendekatinya, Lin Tian melihat pemuda itu tersenyum ke arahnya. Lin Tian melihat wajah orang itu, dan orang itu juga melihat wajahnya. Setelah berdekatan, Lin Tian berhenti juga di udara. "Woi adikku, apa kabar?" tanya pemuda yang membawa tombak yang tertutup kain di belakangnya. Melihat pemuda yang berada di depannya, Lin Tian merasa senang. "Wah, kakak, aku baik-baik saja kak," balas Lin Tian sambil berjalan ke depan, dan kemudian memeluk pemuda itu. "Hahaha, adik yang baik, tidak kusangka, kamu telah maju ke tahap alam abadi bumi secepat ini," ucap pemuda itu sambil balas memeluknya, dan kemudian memukul-mukul punggung Lin Tian dengan lembut. Itu benar, dia adalah Bing Zhao, anak dari paman pertamanya, dan juga kakak laki-laki yang selalu bersamanya ketika berada di sekte, serta yang selalu mengajari Lin Tian berbuat nakal. Aku hanya beruntung kak," jawab Lin Tian. "Hah, beruntung katamu? Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Jika kamu tidak menahannya, mungkin kekuatanmu sudah melebihi kekuatan leluhur," ucap Bing Zhao. "Oh, kakak juga sudah maju ke tahap alam abadi bumi juga kan?" balas Lin Tian. "Hahaha, iya dong, aku juga beruntung sudah maju ke tahap alam abadi bumi tingkat 3, ucap Bing Zhao sambil tertawa. Dia juga beruntung bisa maju setelah keluar selama beberapa tahun menjelajah, dan juga dengan bantuan pil darah yang diberikan Lin Tian, itulah yang membuat dia menjadi lebih kuat. Sekarang dia baru mencapai usia 25 tahun, tetapi sudah mencapai kekuatan pada tingkat seperti itu. Bahkan di benua tengah, dia sudah bisa melawan monster-monster tua yang ada di sana. Bahkan ayah dan tetua sekte lainnya, mungkin tidak menyangka akan hal itu. Walaupun dia tahu bahwa, kalau ayahnya juga sudah berada beberapa tingkat lebih tinggi darinya. "Oh, baguslah kak, bagaimana dengan kakak yang lainnya?" tanya Lin Tian. "Oh, mereka juga sudah maju ke alam abadi bumi," jawab Bing Zhao. Lalu dia turun dan duduk bersama Lin Tian, dan kemudian menceritakan semua hal yang telah dia alami. Begitu juga dengan Lin Tian, dia juga menceritakan hal yang terjadi selama ini di sekte sebelum dia keluar. "Wow, sepertinya leluhur juga akan maju ke tahap alam abadi langit ya, ayah dan paman sialan itu juga sudah di alam abadi bumi tingkat keempat dan kelima, dan aku pun juga tidak menyangka," ucap Bing Zhao, dia sudah tahu semua itu berkat cara Lin Tian, dan dia juga menemukan beberapa hal yang bagus untuk sekte. Maka dari itu, semua orang bisa maju dengan cepat walaupun itu hanya para petinggi penting yang mengetahuinya, dan juga sekarang mereka memiliki beberapa ahli lagi di puncak alam abadi bumi, leluhur mereka, Bing Ming dan Bing Ye, juga sudah di tingkat ke-8 alam abadi bumi, ayah dan pamannya juga sudah berada di alam abadi bumi selama 5 tahun dia pergi. Leluhur lama mereka bahkan hampir mencapai alam abadi langit, dan itu juga sudah menjadi legenda di dunia ini. Bahkan siapapun yang sudah mencapai melebihi alam abadi langit, orang itu akan langsung ditarik ke dunia lain, mereka tidak diizinkan berada di dunia ini, karena itu sudah menjadi peraturan di dunia ini. Sekarang Bing Zhao berpikir, sejak adanya Lin Tian, sekte mereka menjadi kuat, orang lain tidak ada yang mengetahui kekuatan sekte mereka saat ini. "Oh, itu juga karena kebaikan sekte kita kak, dengan begitu, tidak ada yang berani melawan sekte kita," balas Lin Tian. "Jika leluhur maju, maka sekte kita bisa setara dengan 4 sekte super lainnya, yang telah memiliki satu ahli abadi langit di antara mereka," ucap Bing Zhao. Jujur saja, kecepatan kultivasinya dan 4 saudaranya, itu juga sudah meningkat dengan sangat cepat. Di benua tengah, orang-orang muda seperti itu hanya akan berada di alam ilahi, dan yang paling tinggi hanya di alam ilahi puncak. Meskipun di sekte mereka, itu hanya mereka yang sudah mencapai alam abadi bumi. Murid lain yang jenius seperti mereka,
itu masih berada di alam ilahi. Baiklah kalau begitu, mari kita membagi tugas, ucap Bing Zhao setelah berbicara santai dengan Lin Tian. Baik Kak, apa rencananya? Tanya Lin Tian. Aku akan menemui seorang kenalan lamaku dulu, dan kamu menyelesaikan masalah yang ada di kota, jawab Bing Zhao. Oh, apakah kakak butuh bantuanku? Tanya Lin Tian. Tidak, aku tahu kekuatanmu 5 tingkat lebih tinggi dariku, tetapi itu tidak perlu, balas Bing Zhao menolak. Oh, baiklah kalau begitu, ucap Lin Tian. Kamu jangan meremehkan kakakmu ini, balas Bing Zhao sambil menepuk pundak Lin Tian. Tidak dong Kak, tentu saja aku percaya padamu, jawab Lin Tian dengan tegas. Bagus kalau begitu, pinjami kakak si tikus kecil untuk beberapa waktu, ucap Bing Zhao. Wah, kakak juga ingin mencari harta ya, tanya Lin Tian. Benar sekali, aku sangat kesulitan menjelajahi tempat rahasia, karena secara kebetulan bertemu denganmu, sekalian saja aku pinjam tikus kecilmu itu, aku akan memberikan benda yang kudapatkan padamu, dan kamu harus serahkan kembali kepada ayahku. Oh iya, sekalian dengan surat ini, ucap Bing Zhao sambil memberikan cincin ruang kepada Lin Tian. Baiklah Kak, tapi Kak, kenapa kakak tidak? Belum selesai Lin Tian berbicara, Bing Zhao sudah memotong ucapan Lin Tian. Sudah cukup, jika aku kembali, ayah sialan itu akan melarangku keluar lagi, karena rencana kita sedang berjalan, aku yakin kamu tidak butuh waktu lama untuk mencapai tingkat itu kan? Tanya Bing Zhao. Anu Kak, Lin Tian menjawab dengan bingung. Jika kamu terus menahannya, mungkin itu tidak akan lama lagi, walau hanya berada di tahap alam abadi bumi, tapi tingkat kekuatanmu lebih dari itu. Itu karena, kamu telah berhenti memurnikan ki yang tersisa di dalam tubuhmu itu, ucap Bing Zhao sambil tersenyum dan menepuk pundak Lin Tian. Baiklah Kak, balas Lin Tian. Oh iya Kak, kakak bawa saja bola kristal penyegel ini, kakak tahu kan cara memakainya, tanya Lin Tian. Pasti dong, baiklah, mari kita berpisah. Oh iya, Lin Bai, lain kali kita akan mencuri ikan tetua kelima, dan hal itu akan kuserahkan padamu, ucap Bing Zhao sambil menatap Lin Bai. Kamu tenang saja, serahkan masalah itu padaku, kamu juga jangan lupa, saat kembali bawakan bahan-bahan yang diperlukan beserta makanan untukku, balas Lin Bai. Hahaha, siap, ucap Bing Zhao. Setelah mengatakan itu, dia menghilang langsung setelah terbang. Ayo, kita juga harus pergi, jika dibiarkan terlalu lama, kota apung bisa menjadi kota mati, ucap Lin Tian. Lalu, dia terbang menuju kota. Cerita berpindah ke dalam kota. Duar. Pertarungan antara keluarga Cao dan aliansi kota apung masih berlangsung dengan sengit. Banyak mayat bertumpukan di tanah, dan juga darah merah dan darah hitam berceceran di sana, serta mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Di atas langit pertempuran paling sengit telah berlangsung cukup lama, tapi tidak ada penentu siapa yang akan menang. Hahaha, gadis manis, kamu tidak bisa mengalahkanku, sebaiknya kamu menyerah sajalah, ucap leluhur Cao sambil tertawa dengan bangga. Belum tentu, balas perempuan yang dipanggilmu itu. Baiklah, sebaiknya kamu mati saja kalau begitu. Pukulan 1000 tulang, teriak leluhur Cao. Setelah itu, wanita yang dipanggilmu itu juga melepaskan kekuatan pertahanannya. Pelindung es Phoenix, ucap wanita itu. Lalu, perisai berbentuk Phoenix es muncul di depannya, dan menahan serangan dari leluhur Cao. Bang! Akibat serangan keduanya, itu menghasilkan gelombang fluktuasi energi yang sangat dahsyat. Wanita itu terpental ke bawah, dan terbang menghantam tanah. Sedangkan leluhur Cao hanya mundur beberapa langkah, dan kemudian memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Hahaha, biduan dangdut dorong ini lumayan kuat juga ya, gumam leluhur Cao. Sial, ini masih belum bisa melawan tingkat alam ilahi walau hanya beda 1 tingkat, tapi, perbedaannya masih sangat jauh, desah wanita itu. Huek, wanita itu juga memuntahkan seteguk darah. Hahaha, biduan dangdut dorong, kamu akan segera menemui ajalmu, jadi menyerah sajalah, dan serahkan hidupmu padaku, ucap leluhur Cao.
Walaupun wanita ini kuat, tapi dia tidak akan bisa mengalahkan dirinya yang berada di alam ilahi. Kamu jangan bermimpi, ini masih belum berakhir, balas wanita itu tanpa ekspresi. Cuy, baiklah kalau begitu, lebih baik kamu mati saja, ucap leluhur Cao dengan kesal. Wanita itu segera terbang, dan kemudian bertarung lagi di langit. Ush! Ting tang ting ting tang ting tang ting. Sungguh wanita yang kuat, desah beberapa orang yang ada di sana. Saudari, ucap Wu Xin. Wu Xin yang melihat saudari seperguruannya melawan leluhur Cao yang telah terluka, itu menyebabkannya menjadi sedih dan cemas. Tapi sayangnya, dia sendiri masih dalam pertempuran menghadapi musuh dari keluarga Cao yang lain. Sial, cepat selesaikan mereka, dan kemudian kita bantu wanita itu, ucap leluhur Du dengan kesal. Oke, jawab Bapak Wali Kota dan yang lainnya. Setelah mendengar ucapan itu, mereka menyerang keluarga Cao dengan gila-gilaan. Ada yang sangat marah karena mereka melihat banyak orang-orang yang mati, dan bahkan mayatnya ada yang dimakan oleh orang-orang itu. Bunuh mereka semua, teriak seseorang yang berada di sana. Dan tiba-tiba saja, duar, sing-sing, boom, ush ush ush. Bang, pertempuran pun semakin kacau, dan semakin mencekam. Semakin banyak orang yang mati dari pihak wali kota, begitu juga dari pihak keluarga Cao. Tapi karena mereka terlalu kuat dari pihak keluarga Cao, itu menyebabkan pihak wali kota menjadi kelelahan. Orang-orang dari keluarga Cao hanya ingin membunuh, dan sepertinya mereka tidak takut dengan apapun. Melihat pertarungan kota yang semakin kacau dan menyedihkan, akibatnya banyak penduduk biasa yang menjadi semakin takut, dan kemudian mencoba untuk berlari sejauh mungkin. Di tempat yang cukup jauh, di suatu puncak, ada sosok hitam yang sedang berdiri sambil melihat ke kejauhan, lebih tepatnya sedang melihat ke arah kota apung. Orang itu tersenyum, dan juga merasa senang, tampaknya rencana mereka sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebentar lagi semuanya akan menjadi imo, dan mereka akan kehilangan kesadaran asli mereka. Hehehehe, ini berjalan sesuai rencana Tuan Muda, gumam sosok hitam itu dengan senang. Oh, kalau begitu, katakan kepada Tuan Mudamu itu, aku akan membunuhmu dulu sebelum rencananya berhasil, balas seseorang. Tiba-tiba saja terdengar suara seseorang yang datang entah dari mana. Siapa? Sosok hitam itu melihat ke langit, dan mencari sosok yang bicara itu. Aku di sini, jawab suara itu. Sebuah sosok tiba-tiba saja muncul di belakangnya, dan kemudian memukul tepat di belakang tubuhnya, itu menyebabkan sosok itu memuntahkan seteguk darah dari mulutnya, dan organ dalamnya juga terluka parah. Sosok hitam itu terpental jauh, dan kemudian menabrak pohon-pohon di sana sebelum berhenti karena terkena pukulan itu. Sungguh pukulan yang luar biasa, siapa kamu? Tanya sosok hitam itu sambil menstabilkan tubuhnya. Tahap alam abadi tingkat ke-7, sepertinya orang itu sudah bergerak lagi, pikir sosok itu. Tentu saja, sosok itu adalah Bing Zhao, orang yang sudah bertemu dengan Lin Tian barusan. Kamu, sosok hitam itu tiba-tiba saja berubah warna. Bagaimana mungkin orang di depannya ini bisa mengetahui tentang tuan mudanya, gumam sosok hitam itu. Sudah-sudah, kamu jangan merasa heran, aku sudah pernah bertarung dengan orang itu bersama-sama dengan saudara-saudaraku, apakah dia tidak pernah memberitahukannya kepadamu? Aneh sekali, jawab Bing Zhao. Kamu Raja Tombak, ucap sosok hitam itu dengan kaget. Oh, kamu tahu juga ya, tapi sayangnya, itu hanya julukan saja, ucap Bing Zhao sambil tersenyum. Setelah aku perhatikan, sepertinya dia tidak ada di sini. Baiklah kalau begitu, mati sajalah kau, teriak Bing Zhao. Bing Zhao hanya mengangkat tangannya saja, lalu cahaya seperti tombak berkumpul di atas tangannya. Cahaya tombak itu sangat kuat, dan bahkan sosok hitam itu merasakan ancaman kematian dari cahaya itu. Tombak cahaya, teriak Bing Zhao. Ush! Tombak cahaya itu terbang dengan kecepatan tinggi menuju sosok hitam itu. Melihat tombak cahaya itu melesat ke arahnya dengan begitu cepat, ini membuat sosok hitam itu takut, dan mencoba yang terbaik untuk menahannya. Hahaha, Raja Tombak,
itu sangat tidak baik untuk menggertak anak buahku, sebuah suara terdengar dari cakrawala. Setelah mengatakan itu, suara itu dapat menghancurkan serangan dari Bing Zhao. Oh, aku sungguh tak menyangka kalau ternyata kamu ada di sana, balas Bing Zhao. Lalu, sebuah sosok muncul di depan sosok hitam itu. Tuan, ucap sosok hitam itu sambil berlutut di belakangnya. Halo, kita berjumpa lagi, sepertinya kamu sudah bertambah kuat saja ya, ucap sosok bertopeng. Oh, itu hanya sedikit, sepertinya ini hanyalah kloningannya saja, balas Bing Zhao. Hahaha, seperti yang diharapkan dari Raja Tombak, salah satu generasi muda terbaik di benua tengah, atau mungkin di seluruh benua, ucap sosok bertopeng itu. Jangan terlalu memuji, apakah kita akan bertarung? Tanya Bing Zhao dengan santai. Belum waktunya, tetapi rencanaku gagal lagi olehmu, tapi itu tidak masalah, dan kita akan bertemu lagi. Jawab sosok bertopeng itu. Tapi tuan, ucap sosok hitam itu. Tidak ada tapi-tapian, kita harus pergi, karena rencana kita sudah gagal, kita akan menyusun rencana yang lain, balas sosok bertopeng itu. Baiklah tuan, ucap sosok hitam itu, dia tidak menyangka bahwa, rencana yang dia terapkan bertahun-tahun ini akan gagal. Tetapi sosok hitam ini tidak mengerti, di mana letak kegagalannya, karena dia melihat pertarungan di sana masih berlangsung, dan sedangkan Raja Tombak berada di sini. Apakah mungkin, ucap sosok hitam itu sambil melihat tuannya. Ada seseorang yang juga cukup kuat untuk mengalahkan orang-orang kita yang berada di kota Apung, itulah sebabnya dia tidak bergerak, balas sosok bertopeng itu sambil menatap Bing Zhao. Oh, kamu sepertinya sudah tahu segalanya ya, seperti yang diharapkan dari tuan muda, ucap Bing Zhao. Raja Tombak tidak perlu memujiku, balas sosok bertopeng, entah dia tersenyum atau marah, tidak ada orang yang tahu ekspresinya yang berada di balik topengnya itu. Kami pergi dulu Raja Tombak, kita pasti akan bertemu lagi, ucap sosok bertopeng. Dia lalu mengayunkan tangannya, dan kemudian kabut hitam menyelimuti mereka, setelah itu menghilang dari pandangan Bing Zhao. Kamu tidak akan mengetahui siapa aku meski telah mencari kemana-mana, kecuali aku memberitahu dunia ini, balas Bing Zhao. Dia tahu kalau Yimo yang dipanggil tuan muda itu, sebenarnya sedang mencari asal-usulnya. Tetapi dia tidak dapat menemukannya, karena Bing Zhao telah mengubah wajah seperti Lin Tian dan saudara-saudaranya yang lain. Hanya mereka berlima yang tahu siapa mereka, meskipun ada di jarak tertentu tanpa melepaskan topeng mereka. Baiklah adik, sisanya akan aku serahkan semuanya kepadamu, ucap Bing Zhao sambil menghilang juga dari sana. Dia yakin bahwa, adiknya bisa menyelesaikan semua yang ada di sana tanpa masalah. Di kota yang kacau balau. Sing sing, duar, perempuanmu itu mengeluarkan seteguk darah lagi dari mulutnya. Hahaha, kamu sepertinya sudah tidak dapat bertahan lagi ya. Bersiaplah untuk mati, ucap leluhur Cao dengan bangga. Tinju tulang darah, teriak leluhur Cao sambil melemparkan tinjunya yang penuh dengan kabut hitam ke arah wanita itu. Bajingan, aku masih sanggup. Pelindung es, ucap wanita itu. Dia hanya bisa bertahan dari serangan tinju leluhur Cao, karena dia sudah tidak bisa lagi menghindar. Dan tiba-tiba saja, duar, perempuanmu itu memuntahkan darahnya lagi, dan leluhur Cao juga mundur 10 langkah. Saudari, teriak Wu Xin yang melihat wanita itu terluka parah. Hahaha, sekarang matilah. Tulang kegelapan, teriak leluhur Cao, setelah mengatakan itu, sebuah tulang berwarna hitam segera keluar dari tangan leluhur Cao, dan kemudian melesat ke arah wanita itu. Melihat serangan yang datang, wanita itu sudah tidak punya tenaga lagi, karena dia sudah menggunakan seluruh tenaganya untuk menahan serangan sebelumnya. Apakah aku akan berakhir di sini, guru, gumam wanita itu dengan sedih. Dan tiba-tiba saja, duar. Serangan itu langsung menabrak wanita ini, dan asap hitam muncul di sekitar wanita itu. Melihat kejadian itu di langit, semua orang merasa gemetaran. Saudari, teriak Wu Xin. Hahaha, akhirnya mati juga biduan dangdut dorong ini, kota ini sekarang sudah menjadi milikku, kalian semua akan menjadi makananku, teriak leluhur Cao dengan sombong.
Dia sudah seperti orang gila, dan tidak memiliki akal sehat seperti manusia lagi, dan bahkan matanya sudah berubah menjadi hitam pekat. Wow, sepertinya aku agak telat menghadiri pesta meriah yang ada di sini, ucap Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.